Sebelum kita melakukan penggantian chiplet, maka kita lakukan pengecekan arus drivernya terlebih dahulu, berapa miliampere arus drivernya. Oke, langsung saja kita cek. Kita lihat display di sini, dan di sini terbaca 281 volt. Dan arus drivernya di sini terbaca 124. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Tuan Pemula. Kali ini saya akan melakukan perbaikan lampu LED yang mengalami mati total ya. Oke, langsung saja kita cek terlebih dahulu apakah lampu LED ini benar-benar mati total atau masih hidup. Oke, kelihatan ya. Kita coba terlebih dahulu. Kita benar di sini mati total. Oke, langsung saja kita bongkar. Pertama kita buka bagian kapnya terlebih dahulu. Ini dia sudah terbuka, dan di sini terlihat ada 3 mata LED yang sudah terkelupas sehingga menyebabkan lampu LED ini mengalami mati total. Oke, selanjutnya kita bongkar terlebih dahulu bagian belakang untuk mengeluarkan PCB-nya dari casingnya. Jika teman-teman ingin melakukan perbaikan lampu sendiri, teman-teman bisa menggunakan cutter untuk membuka bagian pin belakangnya. Teman-teman cukup tusukkan cutter ke bagian belakang pinnya, kemudian diputar sambil lalu diangkat. Nah, di sini sudah terbuka. Langkah selanjutnya kita buka dratnya. Untuk teman-teman bisa menggunakan L ataupun T kayak gini. Ini T ukuran 3/4. T-nya pralon ini ukuran 3/4. Teman-teman masukkan T-nya, kemudian goyang ke kiri ke kanan. Oke, di sini sudah terbuka. Setelah ininya terbuka, kemudian teman-teman bersihkan lemnya terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk mengangkat PCB-nya. Di sini saya menggunakan bambu untuk membersihkan lemnya. Jadi saran saya jangan gunakan benda yang tajam agar tidak merusak PCB-nya. Karena dikhawatirkan nanti akan terjadi korslet antara jalur yang ke LED-nya dengan bodinya. Kita bersihkan keseluruhan semua lemnya. Kemudian setelah bersih lemnya, maka kita tusuk dari belakang agar PCB-nya keluar. Namun dalam melakukan hal ini harus hati-hati agar tidak mengenai drivernya. Oke, ini sudah terbuka. Ups, casingnya malah ikut. Sudah terbuka ya. Setelah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya kita pisahkan PCB dengan drivernya. Tujuannya agar memudahkan kita untuk mengecek arus drivernya masih normal atau sudah error. Di sini saya akan melakukan penggantian chiplet keseluruhan karena LED-nya sudah kelihatan hitam-hitam semua. Jadi akan saya ganti total. Untuk teman-teman yang belum tahu membedakan ukuran
chip LED-nya ini berapa volt, teman-teman bisa sebelum melakukan penggantian silahkan dicek terlebih dahulu berapa voltasenya, voltase chip yang digunakan. Di sini saya menggunakan tes auto volt seperti ini. Jika teman-teman nggak punya tes auto volt seperti ini, teman-teman bisa menggunakan baterai 9 volt seperti ini dengan menambahkan sebuah resistor ukuran 200 atau 300 ohm agar tidak merusak chip LED-nya. Oke, kita ukur terlebih dahulu. Di sini menggunakan chip LED ukuran 6 volt ya. Tapi ini LED-nya sudah error, jadi sudah semestinya memang diganti karena di sini ada yang terbaca 13 volt. Ada yang terbaca 5,6 volt, itu wajar. Namun ini sudah terlampau jauh selisihnya sehingga kita langsung ganti saja keseluruhan. Oke, sebelum kita melakukan penggantian mata LED-nya, terlebih dahulu kita pisahkan driver dengan PCB LED-nya untuk melakukan pengecekan arus drivernya. Jika arus drivernya masih normal, maka kita akan gunakan kembali arus drivernya. Namun jika arus drivernya sudah error, maka di sini saya akan langsung menggantinya dengan driver yang universal seperti ini. Ini driver baru. Oke, kita bongkar dulu. Kita pisahkan dulu PCB dengan drivernya. Setelah terpisah seperti ini, kemudian kita lakukan pengecekan arus drivernya. Di sini perlu teman-teman perhatikan, driver ini mempunyai polaritas. Di sini ada bagian plus dan ada bagian minus. Untuk jalur plusnya biasanya dia yang mengarah, jalurnya yang mengarah pada elko filter yang elko paling kecil. Elko paling kecil. Dan untuk minusnya biasanya terhubung dengan trafo atau biasanya terhubung dengan induktor kalau untuk PCB LED AC. Oke, kita langsung saja lakukan pengecekan arus drivernya terlebih dahulu. Untuk inputnya ini tidak ada polaritas ya, jadi bebas bolak-balik nggak masalah. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah arus driver ini masih normal atau tidak? Karena kunci kesuksesan keawetan sebuah penggantian chip LED itu tergantung seberapa normal driver LED-nya. Kalau driver LED-nya masih normal, insya Allah LED yang kita ganti nanti akan awet. Oke, di sini kita pasang bagian main ke main dan yang plus ke plus. Oke, dalam melakukan pengecekan ini harap hati-hati karena tegangan di sini 220 volt ya. Perhatikan display di sini. Biasanya arus driver yang normal itu tegangannya sekitar 200 hingga 300 volt DC. Ini terbaca sekitar 283 volt ya. Selanjutnya kita cek arusnya berapa miliampere. Di sini saya bebannya menggunakan PCB seperti ini. Dan arus drivernya terbaca 123 miliampere. Dan untuk tegangannya 153
3 volt. Ini nyala ya. Oke, selanjutnya kita matikan terlebih dahulu agar tidak membahayakan diri kita, karena keselamatan itu paling utama. Selanjutnya kita siapkan chiplet yang baru. Ini dia chipletnya yang sudah saya masukkan dalam wadah seperti ini untuk memudahkan pemasangannya nanti. Untuk mendapatkan chiplet ini kalian bisa cari di Shopee atau Lazada. Namun selalunya saya membeli chiplet kayak gini di Dokter Lampu TV. Langkah selanjutnya kita siapkan pemanasnya terlebih dahulu. Ini akan saya ketepikan terlebih dahulu. Ini dia alat pelepas chipnya. Di sini untuk pelepas chipnya saya menggunakan elemen rice cooker atau lebih dikenal sebagai elemen Magicom. Bagi teman-teman yang ingin melakukan perbaikan lampu sendiri, bisa membelinya elemen seperti ini, elemen Magicom di toko-toko elektronik, atau bisa juga menggunakan lilin seperti ini. Namun dalam melakukan penggantian chiplet menggunakan lilin, saran saya jangan lakukan di malam hari, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nanti dikira oleh tetangga kita bukan memperbaiki lampu, melainkan disangka ngepet. Oke, sambil kita menunggu pemanasnya ini benar-benar panas, kita ketepikan terlebih dahulu alat-alat yang tidak kita pakai. Oke, kita cek apakah elemen ini sudah panas. Oh ya, ini sudah panas. Kemudian gunakan tang seperti ini, ataupun bebas kalian mau menggunakan apa, yang penting tidak panas dengan tangannya. Kemudian letakkan PCB pada elemennya, sedikit ditekan agar panasnya merata. Tunggu hingga ini benar-benar panas, hingga mata LED-nya ini mau terangkat. Sambil lalu menunggu, kita cek kembali apakah sudah bisa diangkat atau masih belum. Oke, di sini sudah mulai bisa terangkat, maka kita sapu saja agar tidak terlalu kelamaan PCB-nya kena panas. Dikhawatirkan nanti PCB-nya malah rusak kalau kelamaan kena panas. Sebelum PCB ini diangkat, maka tambahkan timah terlebih dahulu agar nantinya LED yang baru kita pasang itu menempel seperti sedia kala, seperti dari pabrikannya. Kita tambahkan timah terlebih dahulu. Di sini sedikit saya angkat karena takut PCB-nya malah terkelupas. Oke, setelah semuanya terpasang timah, maka di sini saya menggunakan flux seperti ini untuk memudahkan penempelan chipletnya terhadap PCB. Tanpa menggunakan ini juga bisa, namun pemasangan chipletnya itu kurang nyaman. Namun jangan terlalu banyak-banyak memberikan flux ini, karena kalau terlalu banyak nanti malah berenang LED-nya ya. Untuk memudahkan pemasangan chiplet, kalian juga bisa menggunakan timah cair seperti ini, atau pasta seperti yang ini tadi ya. Biasanya saya menggunakan ini agar tidak perlu menambahkan timah pada PCB-nya tadi, karena dikhawatirkan PCB-nya kelupas.
Langkah selanjutnya kita lakukan penataan chip ulang. Dalam melakukan penggantian chip LED ini, perlu teman-teman perhatikan chip LED ini mempunyai polaritas ya. Yang mana di sini ada dua kaki. Bagian kaki yang besar ini adalah kaki negatif dan bagian kecil ini adalah kaki positif. Jika teman-teman ragu, teman-teman bisa mengeceknya terlebih dahulu menggunakan alat ceknya. Oke, langsung saja kita pasang chip LED yang baru. Di sini harus ekstra hati-hati ya, karena kesuksesan dalam melakukan sebuah chip LED, dalam melakukan chip ulang itu kunci kesuksesannya adalah seberapa telaten dan telitinya kita dalam melakukan chip ulang tersebut. Oke, kembali saya tekankan, dalam melakukan chip LED ini kita harus benar-benar ekstra teliti. Karena jika salah satu saja ada mata LED yang terbalik, maka tidak akan menyala. Setelah semua chip LED terpasang, tertata, kita rapikan terlebih dahulu sebelum dipanaskan, agar nanti tidak terlalu lama di atas PCB, karena di atas elemen, karena dikhawatirkan jika PCB ini terlalu di atas elemen nanti akan mengurangi kualitas LED dan PCB-nya. Oke, selanjutnya kita panaskan kembali. Tujuannya untuk menempelkan LED ini ke PCB secara sempurna. Oke, sambil kita tunggu sampai mencair timahnya, kemudian kita tekan-tekan agar LED yang kita pasang itu menempel secara sempurna ke PCB-nya. Oke, ini sudah mulai mencair, maka kita sedikit tekan-tekan dan sedikit kita angkat kalau sudah mulai mencair, tujuannya agar tidak merusak PCB-nya. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah LED ini sudah terpasang secara benar keseluruhan atau ada salah satu yang terbalik. Kita ambil lagi alat tes auto volt-nya. Ternyata belum menyala. Oh, dari sini yang tidak menyala. Oke, selanjutnya jika tidak menyala seperti ini, kita panaskan kembali dan di bagian ini tadi kita angkat LED-nya lalu pasang kembali. Mungkin dia hanya tidak menempel secara sempurna. Oke, kita lakukan pemanasan kembali. Kita hangatkan kembali PCB-nya. Ini tadi yang nggak nyala, kita angkat lalu kita pasang lagi. Kemudian kita lakukan pengecekan lagi apakah sudah menyala semua. Oke, ternyata di sini sudah menyala semua, itu artinya sudah terpasang dengan benar. Selanjutnya kita lakukan pengecekan dengan driver LED-nya. Sebelum dipasang pada casingnya, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu menggunakan driver LED yang bawaannya tadi. Jika semuanya sudah hidup, maka langkah selanjutnya tinggal dimasukkan ke casingnya. Oke, sekarang kita pasang dulu sambil lalu kita tunggu sampai ini dingin dulu karena gak sanggup memegangnya saya. Oke, setelah PCB-nya sudah dingin, kita pasang kembali pada drivernya.
Namun di sini perlu diperhatikan, di sini ada polaritasnya ya, jangan sampai terbalik. Di sini ada polaritasnya, jangan sampai terbalik. Oke, kita lakukan pemasangan terus kita cek. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita cek ya. Di sini sebelum dimasukkan pada casing, hati-hati karena ini tegangan 220 volt PLN, jadi harap hati-hati ya. Oke, sudah menyala, itu artinya sudah berhasil. Oke, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.